Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru honorer dan tenaga teknis. Kali ini saya akan update nasib honorer tahun 2022 sebelum dibukanya formasi. Ini sudah terjadi di beberapa daerah Bapak Ibu sekalian. Sekaligus juga kita bahas solusi melepaskan dari perubahan kebijakan. Hal mana di tahun 2021 kemarin sudah pernah saya update, daerah Muko-Muko akan melakukan penyederhanaan guru honorer yang direncanakan di tahun 2022 ini akan mulai dilakukan asesmen. Jadi ini adalah di luar program P3K. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat Profesi Guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian ya, ada informasi yang disampaikan oleh Kang Itong. Beliau adalah Ketua Forum Tenaga Teknis Administrasi kategori 2. Bahwasanya disebutkan di sini negara sudah bangkrut, tenaga honorer mulai dipecat. Ini memang sudah banyak terjadi, bukan hanya guru, tenaga teknis di perkantoran, juga di rumah sakit. Saya lihat sudah banyak akan melakukan asesmen untuk mengurangi tenaga honorer. Bahkan di beberapa daerah ini sudah terjadi. Dikutip dari JPNN, Ketua DPP Forum Honor Tenaga Teknis Administrasi kategori 2 Indonesia, Pak Rianto Agung Subekti bereaksi keras atas kebijakan Pemda yang mulai melakukan pemutusan hubungan kerja PHK. Aksi PHK ini menyasar honorer K2 maupun non K2 teknis administrasi lewat mekanisme tes. Perpanjangan kontrak dengan mekanisme tes sepertinya akal-akalan saja. Ini cara halus pemerintah untuk menyingkirkan honor tenaga administrasi. Dari laporan yang diterimanya, aksi PHK dari sejumlah daerah modusnya sama, yaitu melalui tes. Yang tidak lulus tes otomatis diputus kontraknya, tidak peduli masa kerjanya belasan hingga puluhan tahun. Kang Itong meradang karena honor K2 dengan masa pengabdian di atas 17 tahun ikut di PHK. Rasanya darah ini mendidih setelah mendapat berbagai laporan dari kawan-kawan kami. Banyak yang dirumahkan dengan alasan tidak cukup anggaran, ucapnya. Sampai hari ini menurut Kang Itong, PHK mulai diberlakukan di Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, dan DKI Jakarta. Beliau heran mengapa pemecatan tidak dilakukan pasca tes CPNS 2013, sehingga honor K2 tidak berharap banyak. Kang Itong pun bertanya, buat apa surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian bagi honor K2 atas permintaan Kemenpan RB dipenuhi kalau hanya untuk membohongi honor K2. Honor K2 lanjutnya hanya dibutuhkan untuk mendulang suara di pilkada. Ini sungguh terlalu dan kelewatan. Beginilah kalau negara sudah bangkrut, banyak hutang, rakyatnya juga diperas dan dikorbankan, ujarnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2022 ini memang untuk tenaga administrasi itu sudah dibuka oleh pemerintah, dialokasikan sebanyak 184.000 formasi. Namun tentu ini juga menjadi sebuah persoalan apabila sebelum dibukanya pendaftaran tenaga administrasi sudah terlebih dahulu dirumahkan oleh pemerintah. Yang kita khawatirkan adalah adanya regulasi-regulasi yang berubah sehingga nanti terhambat untuk mengikuti ujian P3K di tahun 2022 ini. Dan hal yang sama juga terjadi untuk guru Bapak Ibu sekalian, hal mana guru P3K masuk, guru honorer negeri diminta mencari sekolah lain. Untuk kondisi sekarang memang ini belum terjadi ya, namun kemungkinan besarnya kalau SPMT ya terrealisasi di Maret, maka mau tak mau guru yang digantikan dari sekolah tersebut harus keluar dari sekolah apabila memang kebijakan pembagian jam tidak dapat diakomodir lagi. Dan ini tentunya sangat meresahkan ya rekan-rekan guru honorer di sekolah negeri seluruh Indonesia. Hal mana mereka diminta menyiapkan diri mencari sekolah lain. Hal itu dikarenakan guru P3K hasil rekrutmen 2021 akan masuk ke sekolah ke tempat guru honorer negeri itu selama ini mengajar. Guru-guru honorer di sejumlah kabupaten kota di Jawa Barat lagi galau karena ada perintah dari kepala sekolah untuk mencari sekolah baru. Ini disampaikan oleh Ketua Forum Honorer non kategori 2 Indonesia, Pak Raden Sutopo. Menurut beliau, alasan oknum kepala sekolah itu ialah karena tahun depan akan masuk guru P3K 2021. Ironisnya, ujar beliau, guru-guru honorer yang diminta mencari sekolah lain itu sudah ikut tes P3K tahap 1 dan 2, tetapi tidak lolos formasi. Sebab yang diminta mengundurkan diri itu merupakan guru honorer dengan pengabdian panjang. Saya prihatin banyak guru SD diminta mencari sekolah lain
karena akan diisi P3K guru dari 2021 dari sekolah lain. Begitu SMP dan SMA ucapnya. Pak Sutopo bisa merasakan bagaimana suasana hati para guru honor tersebut. Sebab yang diminta mengundurkan diri itu merupakan guru honor dengan pengabdian panjang. Menurut beliau, psikologi mereka pasti tertekan karena tidak ada jaminan perlindungan profesi guru. Beliau mencontohkan guru-guru honorer di Cirebon kompak bersatu untuk mendekati masing-masing kepala sekolah. Mereka meminta kepala sekolah memberikan kesempatan mengajar untuk mata pelajaran lainnya meskipun tidak sampai 24 jam lagi sesuai ketentuan mengajar. Jadi ini tidak linear lagi ya. Ini tujuannya hanya agar tetap mengajar dan aktif sebagai guru honorer. Itulah Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk digaji dari dana BOS ada ketentuan jam mengajar juga. Ya Allah, apakah ini balasan pemerintah untuk guru honorer? Ujarannya lirih. Beliau berharap Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Nadiem Makarim melihat fakta di lapangan ini. Jadi ini kondisi Bapak Ibu sekalian, bila sekarang ini memang belum ada tampak tindakan ya, tetapi kemudian setelah nanti NIP dan SK diterbitkan, kemudian SPMT juga sudah dikeluarkan oleh sekolah, maka mau tak mau ini akan terjadi di sekolah-sekolah negeri. Oleh karena itu, agar kiranya Bapak Ibu sekalian ya tidak menjadi korban kebijakan di tahun 2022 ini, karena masih ada peluang di formasi tahun 2022, maka menurut saya kesempatan yang ada ini yakni tes yang ada di tahap ketiga, kalau memang belum passing grade sebaiknya dipergunakan untuk mencapai passing grade sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kemendikbud sebelumnya ya, bahwasanya Kemendikbud berjanji bagi guru yang mencapai passing grade akan dicarikan formasi, baik itu formasi di tahun 2021 maupun di formasi tahun 2022. Barangkali ini informasi terbaru yang bisa sampaikan Bapak Ibu sekalian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.